Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan jawaban dari UTS Mahindu yang saya kerjakan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lanovi Puspitasari dengan NIM 2516051-209 dari kelas K semester 2 Prodi Akuntansi. Nah, kasus yang pertama ada Brahma Widya. Seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Jawabannya, konsep Brahman bisa dijelaskan secara rasional sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada. Kalau terlihat dari sudut pandang sains, dikenal adanya energi atau hukum alam yang tidak terlihat secara langsung, tetapi dibuktikan melalui dampaknya. Brahman dapat dianalogikan sebagai prinsip dasar yang melandasi alam semesta, sekaligus kesadaran manusia. Ilmu pengetahuan berfokus pada penjelasan tentang bagaimana alam bekerja, sedangkan Brahma Widya berusaha menjawab mengapa alam semesta itu ada. Dengan demikian, konsep Brahman tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah, melainkan dipandang sebagai pelengkap dalam memahami realitas secara lebih menyeluruh. Kedua, ada Catur Purusa Arta. Seorang pengusaha muda sukses secara materi atau harta, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep Catur Purusa Arta dan bagaimana seharusnya keseimbangan antara Dharma, Artha, Kama, dan Moksa diterapkan. Kasus pengusaha tersebut menunjukkan bahwa hidupnya belum seimbang. Dia memang sudah berhasil dalam hal arta atau materi, tetapi kurang memahami Dharma, sehingga muncul konflik dalam keluarga dan kehilangan arah spiritual. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan secara materi saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan nilai kebenaran dan etika. Dalam konsep Catur Purusa Arta, Dharma seharusnya menjadi dasar utama. Arta sebaiknya diperoleh dengan cara yang benar, dan Kama atau kenikmatan hidup juga dijalani secara wajar atau tidak berlebihan. Jika Dharma dijadikan pegangan, maka Artha dan Kama bisa berjalan lebih seimbang dan tidak menimbulkan konflik. Dengan kondisi seperti itu, seseorang akan lebih mudah menuju moksa, yaitu keadaan tenang dan bebas secara batin. Jadi, keseimbangan utama Dharma, Artha, Kama, dan Moksa bisa diterapkan dengan menjadikan Dharma sebagai pedoman dalam hidup sehingga apa yang dicapai secara materi tetap selaras dengan nilai, moral, dan tujuan spiritual. Yang ketiga, ada Panchayatnya. Di sebuah desa Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya. Pertanyaannya, jelaskan makna Panchayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana generasi muda belum memahami makna yatnya secara mendalam. Panchayatnya sendiri merupakan 5 bentuk pengorbanan suci yang bertujuan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, leluhur, dan juga alam. Jadi, yatnya bukan sekedar ritual, tetapi rasa syukur dan tanggung jawab dalam kehidupan. Untuk meyakinkan generasi muda, penting menjelaskan bahwa yatnya tidak harus selalu besar atau mahal. Yang paling utama adalah ketulusan dan maknanya. Selain itu, yatnya juga punya nilai sosial dan budaya karena di dalamnya mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, dan pelestarian budaya yang tetap relevan di era modern. Dengan pemahaman tersebut, yatnya dapat terlihat bukan karena beban tetapi sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Yang keempat ada Awatara dan orang suci.
Seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Pandangan bahwa kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanya mitos sebenarnya muncul karena melihatnya secara harfiah tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dalam ajaran Hindu, Awatara dipahami sebagai perwujudan Tuhan yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma dan mengatasi ketidakseimbangan. Kisah Rama dan Krishna tidak hanya berisi cerita, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan modern karena dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan. Selain itu, peran orang suci juga penting sebagai contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika Awatara lebih bersifat simbolis dan filosofis, maka orang suci menunjukkan bagaimana ajaran tersebut benar-benar dipraktikkan. Dengan demikian, baik konsep Awatara maupun keberadaan orang suci tetap memiliki makna yang relevan sebagai teladan moral dalam kehidupan masa sekarang. Baik, selanjutnya yang kelima, ada yoga. Seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dalam mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Pertanyaannya, analisis praktik yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu dan bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar. Jawabannya, kasus pekerja kantoran tersebut menunjukkan bahwa praktik yang masih dipahami secara terbatas, yaitu hanya sebagai aktivitas fisik untuk mengurangi stres. Padahal dalam ajaran Hindu, yoga memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai upaya menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika hanya dilakukan pada fisik atau asana, maka manfaatnya memang ada, tetapi belum menyentuh aspek mental dan spiritual. Yoga yang lebih lengkap seharusnya juga mencakup pengaturan nafas atau pranayama, pengendalian pikiran, serta meditasi atau dhyana. Melalui proses tersebut, seseorang tidak hanya menjadi lebih sehat secara mental, tetapi juga lebih tenang secara mental dan lebih sadar secara spiritual. Yang keenam, ada Gayatri Sedana. Seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri, tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sedana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Jawabannya, Gayatri Mantra memiliki makna sebagai doa untuk memohon pencerahan dan kejenihan pikiran agar mampu membedakan yang benar dan salah. Jika mantra hanya dilafalkan tanpa memahami artinya, maka manfaat spiritualnya menjadi kurang maksimal. Praktik Gayatri Sedana yang baik seharusnya dilakukan dengan memahami makna mantra disertai konsentrasi dan sikap yang sungguh-sungguh. Dengan cara tersebut, pelafalan mantra tidak hanya sebagai kebiasaan tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang ketujuh, Pancasrada. Seorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada dan bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa. Nah, dalam konsep Pancasrada, setiap perbuatan pasti memiliki akibat atau karma pala, tetapi hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Ada proses dan waktu yang memengaruhi kapan akibat tersebut dirasakan. Selain itu, konsep punarbawa menjelaskan bahwa kehidupan tidak berhenti pada satu kehidupan saja, melainkan merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, musibah tidak selalu harus dilihat sebagai hukuman, tetapi bisa dipahami sebagai bagian dari proses kehidupan dan pembelajaran. Oleh karena itu, keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa dapat dipahami kembali sebagai hukum sampai akibat yang bersifat universal dan berlangsung secara berkesinambungan. Selanjutnya, yang ke-8 ada Caturmarga. Dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial, satu lagi melalui meditasi.
Pertanyaannya, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Perbedaan cara dalam mendekatkan diri kepada Tuhan seperti melalui pelayanan sosial dan meditasi sebenarnya dapat dipahami dalam konsep catur marga. Dalam ajaran Hindu terdapat 4 jalan utama yaitu Bhakti Marga atau pengabdian, Karma Marga atau perbuatan, Jnana Marga atau pengetahuan, dan Raja Yoga atau meditasi. Pelayanan sosial termasuk dalam Karma Marga karena menekankan pada tindakan nyata yang bermanfaat bagi orang lain tanpa pamrih. Sementara itu, meditasi merupakan bagian dari Raja Yoga yang berfokus pada pengendalian pikiran karena pada dasarnya semua perjalanan dalam catur marga memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbedaan cara ini bisa disesuaikan dengan karakter dan kecenderungan masing-masing individu. Dengan demikian, tidak ada satu jalan yang lebih benar dari yang lain, selama dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan ajaran Dharma. Selanjutnya yang ke-9 ada kitab suci Hindu. Seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah mencoba membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Dalam ajaran Hindu, kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita menjadi rujukan utama untuk memahami ajaran secara benar. Karena itu, proses belajar sebaiknya tetap berlandaskan pada kitab suci, bukan hanya dari sumber lain yang belum tentu jelas kebenarannya. Di era digital, media sosial sebenarnya tetap bisa dimanfaatkan, tapi lebih sebagai sarana pendukung untuk memperluas pemahaman. Yang penting, setiap informasi yang diperoleh perlu disaring dan dibandingkan dengan ajaran yang terdapat dalam kitab suci. Dengan cara ini, pemahaman yang diperoleh tetap relevan dengan perkembangan zaman, tapi tidak keluar dari nilai dasar ajaran Hindu. Baik, yang ke-10 ada integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Seorang pelajar cerdas secara akademik, tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep Dharma, Yoga, dan Srada, dan bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu. Jawabannya, kasus pelajar tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan akademik belum diimbangi dengan pembentukan karakter. Perilaku tidak jujur dan kurang menghormati orang tua menandakan bahwa nilai Dharma, Yoga, dan Srada belum diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Hindu, Dharma mengajarkan tentang perilaku yang benar, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sikap hormat. Yoga berperan dalam melatih pengendalian diri, sehingga seorang mampu mengatur pikiran dan tindakannya. Sementara itu, Srada berkaitan dengan keyakinan yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak. Jika ketiga nilai ini diterapkan secara seimbang, maka akan terbentuk karakter yang baik, tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan sikap yang benar. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan pada kemampuan intelektual, tapi juga pada pembentukan karakter melalui penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.